Usia 20, 21, 22, 23, 24, 25 atau seterusnya, untuk kamu yang sekarang sudah masuk dalam usia yang menurut kamu sudah siap untuk menikah. Namun dalam proses ini entah kamu sudah menemukan pasangan yang cocok menurut kamu sekarang, atau kamu masih bertanya-tanya kira-kira siapa orangnya, atau sudah ada proses yang orang mendekati kamu. Nah, berarti cocok banget kalau misalkan kamu klik video ini, karena di video ini aku akan membagikan bagaimana caranya untuk melakukan pengecekan terhadap proses pendekatan pasangan yang akan kamu jadikan sebagai partner hidup kamu. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan pengecekan seperti ini, bagaimana kita bisa tahu karakter pasangan kita? Bagaimana kita bisa tahu orangnya itu kayak gimana? Dalam proses kita masuk kerja atau kita daftar ke sebuah pekerjaan atau recruitment aja, kita itu dikasih beberapa pertanyaan, butuh biodata diri, kemudian ada interview tahap 1, interview lanjutan, kemudian ada psikotes dan sebagainya. Di dalam sebuah perusahaan yang ada masa kerjanya yang bisa mungkin dikeluarin sewaktu-waktu atau mungkin ada masa kontraknya. Nah, ini dalam hidup kamu, dalam kamu menikah, itu kita pengennya long last, kita pengennya selalu bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan orang yang menurut kita tepat di dunia dan juga afterlife-nya, gitu kan ya. Nah, gimana cara melakukan pengecekan terhadap seseorang yang menurut kita nih kayaknya orangnya nih, atau ada orang yang deketin kamu yang menurut kamu kayaknya orang ini masuk dalam kualifikasi atau standar pasangan hidup yang kamu inginkan. Yang pertama, kamu perlu melakukan pengecekan secara objektif. Gimana aku bisa mendapatkan atau melakukan pengecekan secara objektif? Gimana dong kalau nanti hasilnya ternyata cuma jadi perasaanku aja karena aku udah cinta sama dia? Makanya kamu perlu melibatkan orang lain, bukan cuma kamu aja yang ngecek. Misal kamu bisa melibatkan ayah kamu untuk melakukan pengecekan terhadap dia, agar kamu bisa mendapatkan pendapat atau penilaian dari ayah kamu, kemudian dari kakak kamu untuk mendapatkan penilaian dari dia juga, sehingga bukan cuma kamu aja yang bisa atau ada kemungkinan itu hasil penilaian dari rasa cinta kamu ke dia yang cenderung subjektif. Karena apa? Kalau misalkan orang mengecek dengan secara subjektif, biasanya fakta-fakta yang ditambahkan itu dia akan mentoleransi karena aku cinta sama dia. Wajarlah orang seperti itu, orang tuh pasti ada buruknya, nggak mungkin sempurna 100% yang memang. Namun ini apakah kesalahan yang bisa ditoleransi atau keburukan yang bisa ditoleransi atau enggak, itu kamu butuh pendapat dari pihak lain, bukan cuma dari kamu aja. Misal nih, ketika kamu ditunjukkan, ini contoh ekstrimnya, pasangan kamu tuh selingkuh misalkan. Kalau sudah terlalu cinta, biasanya yang terjadi, tidak semuanya, sebagian besar tuh memaklumi calon pasangannya karena menganggap setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Mungkin ini yang terakhir kali, dia nggak akan kayak gitu lagi. Padahal itu sudah selingkuh yang mungkin kedua kali, tapi karena dia terlalu cinta, dia jadi memakluminya seperti itu. Aku pasti bisa merubah dia kok, nanti kalau kita udah nikah, dia pasti gak akan selingkuh lagi. Padahal kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan kalau misalkan seseorang ketika seseorang sudah ditunjukkan petunjuk awal itu dia selingkuh, lebih baik jangan deh. Karena banyak yang terjadi, perselingkuhan ini terjadi nggak cuma sekali aja, tapi bisa jadi berkali-kali dalam rentang waktu yang cukup lama. Biasanya ini bukan cuma itu aja, bisa dicek langsung misalkan ke rumahnya, ke lingkungan sekitarnya, menurut pendapat orang-orang di sekitar itu orangnya seperti apa. Jadi ini wajib dilakukan agar dapat penilaian secara objektif, dan kalau objektif itu insya Allah kemungkinan buruk yang terjadi di masa depan itu kecil atau bahkan tidak ada, dan rumah tangga kalian akan baik-baik saja. Kok berlebihan banget sih ngeceknya segitu amat gitu? Kalau misalkan ada orang yang komentar seperti itu ke kamu, biarin aja, karena masa depan ini kamu yang punya, ini buat masa depan kamu loh, penting banget loh. Dalam proses rekrutmen aja itu ada background and references checks, atau melihat atau ngecek latar belakang calon karyawan yang akan diterima, untuk melihat dia di lingkungannya itu seperti apa, atau di tempat kerja dia sebelumnya itu kayak gimana, agar mengetahui dia itu cocok nggak sama perusahaan itu. Apalagi ini untuk kamu, untuk masa depan kamu yang penting banget untuk kelangsungan hidup kamu nanti. Ya harus dicek, bukan berlebihan, memang harus seperti itu. Kalau misalkan kita pilih baju aja nih, kita pilih skincare yang kamu pakai aja, kalau kamu nggak cocok sama skincare yang kamu pakai, kamu udah stop buat nggak pakai itu lagi, atau kamu ganti ke skincare yang lebih cocok sama kulit kamu. Apalagi ini buat pasangan yang itu imbasnya besar sekali, yang akan menjadi surga dunia buat kamu atau neraka dunia buat kamu, surga akhirat buat kamu atau surga akhirat buat kamu atau neraka akhirat, seperti itu. Sehingga ini penting banget dan kamu harus melakukannya.
Kemudian yang kedua, ketika kamu melakukan pengecekan itu, yang dipercaya adalah tindakan dia, bukan cuma sekedar dari omongannya aja. Karena banyak sekali yang terjadi juga ketika percaya sama omongannya, misalkan datang ke rumah kamu, misalkan datang untuk menemui orang tua kamu, kemudian dia cerita A sampai Z, dan apa yang dia bicarakan itu bagus semua gitu, seperti orang yang sesuai lah seperti ekspektasi kamu. Namun jangan langsung percaya pada saat itu juga, kamu perlu cek apakah yang diomongin benar atau enggak, apakah yang diomongkan dia itu fakta atau cuma sekedar rekayasa dia aja. Karena contohnya banyak ya, misalkan datang ke rumah kamu pakai seragam, misalkan pakai seragam polisi atau apa gitu, dia ngakunya sebagai aparat negara dan lain sebagainya, dia ngomongnya lemes banget, dia ngomongnya menjanjikan atau kayak keren banget seperti itu, orang tua udah percaya, oke, bagus-bagus, kemudian atau datang ke rumah kamu bawa mobil nih misalkan, namun realitanya nggak ada. Sehingga yang perlu kamu lakukan adalah ngecek apakah yang diomongkan itu benar atau enggak, sesuai dengan fakta atau cuma sekedar rekayasa yang dia buat untuk memberikan kesan atau membuat kamu terkesan agar kamu milih dia. Kemudian setelah kamu melakukan pengecekan, kamu sudah cek apakah tindakannya sesuai dengan omongannya atau tidak, kamu sudah mendapatkan datanya ini, ketika ternyata sesuai, ya sudah, jangan lupa untuk sholat istiqoroh. Untuk kamu yang muslim, please tetap sholat istiqoroh, mohon petunjuk kepada Allah apakah orang ini baik atau tidak. Untuk kamu yang muslim, karena Allah yang tahu ya masa depan kita itu seperti apa. Kemudian setelah kamu yakin, lanjutkan dalam proses pernikahan. Namun ketika pada saat kamu melakukan pengecekan, beberapa hal sudah kamu cek, tindakan sama omongannya itu ternyata nggak sesuai, tidak apa-apa jika kamu tidak melanjutkan hubungan kalian dan memilih untuk kamu sudahi hubungan itu dan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini wajib dilakukan. Ya memang akhir-akhir ini tuh kita sering banget dengar berita tentang perselingkuhan, tentang KDRT, tentang di ghosting, tentang orang yang toksik, tentang baru nikah terus kemudian ternyata cowoknya suka mukul atau ngomong kasar sehingga membuat hubungan itu jadi berantakan, yang kayak gitu-gitu. Terus kemudian tanpa sadar membuat kamu bertanya, masih adakah cowok baik di dunia ini? Masih adakah perempuan yang baik di dunia ini? Bertanya seperti itu, jawabannya masih ada dan banyak. Kenapa nggak kelihatan? Karena yang diperlihatkan itu yang buruk-buruk, cowok yang setia, cowok yang menyayangi pasangannya itu tidak pernah up, tidak pernah ditampakkan di media, sehingga kesannya kita nggak lihat, yang kita lihat tuh buruk-buruk aja. Padahal ada dan banyak. Caranya gimana? Minta bantuan sama Allah, berdoa sama Allah untuk dipersamakan, dinikahkan dengan orang yang baik untuk kamu yang baik juga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan share ke teman kamu agar teman kamu melakukan ini juga, dan secara nggak sadar kita bisa membantu untuk meminimalisir dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terus kemudian mengurangi anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga orang tuanya. Kita juga bisa membantu untuk memperbaiki generasi selanjutnya. Dimulai dari apa? Dimulai dari benar-benar melakukan pengecekan sebelum kita menikah. Karena teman-teman, menikah itu bukan perlombaan, siapa cepat dia pemenangnya, bukan seperti itu. Dan jika kamu butuh teman untuk bercerita, silakan kamu bisa DM di Instagram, atau kalau kamu pengen tampil di video @live, kamu bisa tampil seperti teman-teman kita sebelumnya yang menceritakan tentang insecure-nya atau berbagai macam masalah yang dia punya, sehingga dia menjadi lebih lega dan tanpa sadar memberikan inspirasi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang sedang berjuang dalam hal yang sama. Seperti itu, sampai jumpa teman-teman bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah membersamakan kamu dengan orang-orang yang baik.